Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Gumilar Nurul Firdaus. Mudah-mudahan sahabat semua kali ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kita masih tetap membahas terkait stop pembodohan publik dan stop pengobatan tradisional yang menggunakan tipu-tipu, trik sulap dan juga alat sulap. Demikian juga gerbek dukun santet settingan yang tanpa disclaimer. Hari ini kita akan mencoba juga melakukan komentar atau saran atau pandangan terkait dengan Gus Samsudin Djadab ini ya. Dan tentunya ini sangat menarik sekali karena viral saat sekarang ini. Gus Samsudin ini beberapa tahun yang lalu kita juga sudah membuktikan terkait dengan trik sulapnya dan juga terkait alat sulap dan juga gerbek dukun santet settingan yang tanpa disclaimer. Silahkan tonton di video sebelumnya di channel ini. Nah, kali ini kita akan mencoba mengurai apa yang diakui oleh Gus Samsudin bahwa itu adalah settingan. Nah, kita lihat dan kita tonton atau kita dengar pengakuan dari Gus Samsudin ini terkait dengan gerbek dukun santet dan juga pengobat tradisional yang menggunakan trik sulap dan juga menggunakan alat-alat sulap. Silakan didengarkan. Gini saja, semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan mohon maaf ke panjenengan. Saya mohon maaf ke panjenengan kalau ada perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, termasuk terkhusus buat panjenengan wes. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak sakti. Yang kedua, panjenengan nggak suka melihat tontonan saya. Jadi saya mengucapkan, saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan. Kalaupun ada yang baik, ya monggo diambil. Kalau tidak baik, ya jangan diambil. Dan kalau tidak suka, jangan ditonton. Toh saya juga tidak meminta panjenengan untuk menonton. Jadi saya mengucapkan, saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan. Kalau tidak suka, jangan ditonton. Toh saya juga tidak meminta panjenengan untuk menonton. Oke, baik sahabat Gumilar Nurul Firdaus, tentunya tadi sudah didengar terkait dengan pengakuan Gus Samsudin Djadab ini. Kalau kita analisis dari pengakuan ini, kita masih meragukan atas keikhlasan dan kejujuran dari pengakuan lewat telepon ini. Ya. Dan dari mana meragukannya? Yang pertama, dari struktur kalimat yang disampaikan oleh Gus Samsudin Djadab ini ya tidak mencerminkan struktur kalimat yang sempurna terkait dengan pengakuan yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini. Itu yang pertama. Yang kedua, intonasi yang digunakan oleh Gus Samsudin Djadab seolah-olah ini merasa terpaksa mengakui settingan karena ada tekanan atau ada desakan tertentu ya, sehingga dia seolah-olah pengakuan ini sebagai pengakuan yang hanya lelucon belaka
yang hanya seolah-olah merasa ditekan, merasa terancam sehingga pengakuannya dengan intonasi yang seperti ini. Ya. Itu. Yang ketiga, kalau kita lihat terkait dengan pengakuan Gus Samsudin ini, yaitu terkait dengan pemenggalan pokok kalimat. Di sana hanya mencerminkan gerebek dukun santet yang settingannya saja. Tetapi di sana atau di dalam pengakuan ini tidak mencantumkan atau tidak menyampaikan bahwa pengobatannya adalah settingan, atau tidak juga mengakui di dalamnya adalah praktek pengobatannya adalah praktek menggunakan trik sulap ataupun juga alat-alat sulap. Ya. Dari hasil percakapan telepon tadi itu sebetulnya ada satu hal yang tidak diakui oleh Gus Samsudin, yaitu dia belum mengakui bahwa pengobatannya menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap seperti yang ditayangkan dalam beberapa videonya, seperti trik sulapnya menggunakan keris petir, ya, trik sulap memindahkan penyakit ke media kelapa, memindahkan penyakit ke media telur, dan juga menyembuhkan penyakit dengan mencabut keris dan sebagainya. Itu diantaranya ada beberapa tayangan yang menggunakan adegan-adegan trik sulap. Gus Samsudin tidak mengakui di antara video-videonya itu adalah ada trik sulap ataupun juga menggunakan alat sulap. Ya, perlu dipahami bahwa jika Gus Samsudin, ya, Jadab ini mengakui bahwa dalam praktek pengobatan tradisionalnya itu menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap, pasti yang pertama adalah kehilangan sejumlah pasien yang berobat ke Gus Samsudin ini. Karena saat sekarang ini begitu berjubelnya orang-orang yang menginginkan dan membutuhkan untuk mendapatkan penanganan pengobatan tradisional yang dilakukan Gus Samsudin Jadab, karena dalam persepsinya, dalam pikirannya bahwa Gus Samsudin Jadab ini adalah orang yang sakti, mandraguna, orang yang memiliki kemampuan luar biasa setingkat wali, sehingga mereka datang berduyun-duyun dengan mengeluarkan uang atau tanpa uang. Bahkan ada yang mengeluarkan uang yang jumlahnya fantastis untuk satu kali pengobatan, apalagi yang melakukan pengobatan diulang-ulang, jumlahnya fantastis. Nah, sahabat. Nah, dan ini jika dia mengakui settingan, maka ada penurunan jumlah pasien yang datang, atau mungkin juga hilang pasien yang datang berobat ke Gus Samsudin ini. Artinya bahwa hilang pundi-pundi uang Gus Samsudin Jadab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Gus Samsudin ini mengakui gerebek dukun santet settingan dan pengobatannya, ya, khususnya bahwa apabila pengakuan bahwa pengobatan menggunakan trik sulap dan alat sulap, yang kedua adalah ada tuntutan perdata atau tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada Gus Samsudin di antara sekian ribu pasien yang sudah datang karena merasa dirugikan, dibohongi, dibodohi, pengobatannya menggunakan trik sulap. Ya. Jadi akan terjadi kekacauan hukum, ya. Di sana sini mungkin ada banyak orang yang melapor, ya. Dan bisa saja nanti suatu saat ada orang yang bisa mengkoordinir, membuat posko pengaduan korban gerebek dukun santet settingan. Ada posko pengaduan terkait korban pengobatan tradisional yang menggunakan trik sulap, alat-alat sulap Gus Samsudin, gitu ya. Jadi nanti ada posko pengaduan, dan di sana akan memilah mana yang masuk ke perdata, mana yang masuk ke pidana, dan juga mana yang masuk ke perdata dan pidana. Dan mungkin juga Gus Samsudin ini dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang kepada mantan pasiennya yang pernah dia melakukan pengobatannya, baik pembersihan rumah ataupun juga pengobatan secara langsung, baik individual atau kelompok, ya, maksudnya dalam satu keluarga ke sana, seperti itu. Nah, jadi yang ketiga, ya, jika Gus Samsudin ini juga mengakui bahwa itu adalah
pengobatannya menggunakan trik sulap, alat sulap, dan juga pembersihan rumah menggunakan alat-alat sulap dan trik sulap, maka yang terjadi adalah malu yang luar biasa. Ya. Karena mungkin akan menjadi kasus yang sangat viral sekali, mirip dengan Kanjeng Dimas, juga mirip dengan kasus-kasus yang lainnya, ya, seperti Ustadz Guntur Bumi. Akan jadi viral, dan ya malunya akan ditanggung oleh anaknya, oleh istrinya, oleh keluarganya sepanjang hidupnya. Selama jejak digital masih ada, maka foto, video, ataupun juga tulisan-tulisan akan tetap ada tersimpan di dalam data Mbah Google, ya. Ada di TikToknya, ada di YouTube-nya, di Facebook, atau di media-media lainnya yang mencoba melakukan mereview ulang gitu ya, atau mengomentari ya terkait dengan Gus Samsudin ini. Ini jadi malunya malu turunan nanti untuk Gus Samsudin Jadab ini. Berikutnya lagi, jika Gus Samsudin ini mengakui bahwa itu pengobatan yang menggunakan trik sulap, alat sulap, dan itu berproses sebagai tuntutan pidana, maka tidak menutup kemungkinan Gus Samsudin ini akan mengalami hidup dalam bui, hidup dalam penjara dalam jumlah waktu yang tertentu sesuai dengan tuntutan vonis hakim dan sesuai dengan permasalahan yang dituntutkan ya, di pengadilan tentunya. Sahabat Gemilang Firdaus, tentunya banyak sekali ya efek-efek yang mungkin muncul apabila Gus Samsudin mengakui bahwa trik sulap dan alat sulap digunakan dalam pengobatan itu akan berdampak buruk bagi dirinya, akan berdampak buruk pada organisasi Nurjat sejatinya, akan berdampak buruk kepada para sumber daya manusia yang tergabung dalam Nurjat sejatinya dan juga masyarakat sekitar. Artinya ada multiplier effect yang muncul apabila Gus Samsudin ini mengakui bahwa itu adalah gerbek dukun santetnya dan pengobatannya menggunakan trik sulap dan alat sulap. Ya. Dan dengan hanya pengakuan terkait bahwa gerbek dukun santet itu settingan, itu juga akan berdampak buruk terhadap tingkat kepercayaan atau trust ini kepada Gus Samsudin, dan juga akan berdampak juga terhadap jumlah ya kunjungan pasien ke Gus Samsudin ini yang mengikuti pengobatan. Nah, ini sudah diperhitungkan matang-matang oleh Gus Udin ini bahwa Gus Samsudin ini hanya mengakui bahwa gerbek dukun santet itu settingan dan belum mengakui bahwa pengobatan yang tradisional itu menggunakan trik sulap dengan alat-alat sulap seperti itu. Nah, sementara juga yang dituntut oleh Marcel Radival itu hanya gerbek dukun santet settingan saja, ya. Sementara terkait dengan pengobatan tradisional, ya, yang menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap itu belum tersentuh. Jadi sebaiknya Marcel ini menjadi dua tuntutan pembuktian, yaitu tuntutan pembuktian terkait dengan gerbek dukun santetnya apakah settingan atau memang benar-benar nyata atau real. Tuntutan yang kedua adalah pembuktian pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin ini apakah menggunakan trik sulap atau alat sulap. Ini perlu dibedakan ya pembuktiannya. Jadi dua sesi pembuktian. Pembuktian yang pertama adalah pembuktian gerbek dukun santet itu adalah settingan, ya. Yang kedua pengakuan pengobatan tradisional menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap. Dua hal yang harus dilakukan oleh Marcel Radival atau siapapun yang mencoba berusaha untuk melakukan pembuktian bersama Gus Samsudin ini. Dan tentunya Gus Samsudin juga akan berhati-hati. Mungkin dia hanya memilih satu pembuktiannya, akan mengakuinya itu tuh, mengakui bahwa gerbek dukun santetnya adalah settingan. Tetapi untuk mengakui pengobatan tradisionalnya yang menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap itu akan berpikir berulang-ulang. Ya, dan pasti, nah, karena hal ini tentunya karena dianggap membahayakan dirinya terkait dengan mengakui pengobatan tradisional ataupun juga pengobatan tradisional menggunakan trik sulap alat sulap, maka dia berupaya membentengi dirinya agar
hal tersebut tidak tersentuh oleh upaya-upaya pembuktian baik oleh pesulap merah ataupun siapapun. Yaitu pertama bentengnya adalah benteng menggunakan pengacara. Nah, jadi orang sakti juga ternyata bersembunyi di ketiak pengacara gitu ya. Kalau berhadapan dengan dukun santet, wah dia langsung sikat habis. Ya mulai dari mencaci, memaki, menendang, memukul, ya, menyeret, membakar, menggorok dan lain sebagainya. Tetapi pada saat berhadapan dengan siapapun yang akan melakukan pembuktian bahwa pengobatan tradisional menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap ini pasti akan berhadapan dengan pengacaranya yang setiap hari, setiap saat memantau ya pertumbuhan perkembangan jumlah kreator yang mereviewnya atau memberikan komentar ataupun apa lain sebagainya, itu pasti. Dan jika memang dia menemukan di tayangan video atau di tayangan kreator-kreator YouTube ini, maka tuntutannya pengacara itu akan menuntut terkait dengan undang-undang ITE, yaitu ya hak ciptanya mungkin ya, atau perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun juga hate speech ya, dan lain sebagainya dari sudut pandang undang-undang ITE. Itu ya yang akan membentengi adalah siapa? Pengacara. Yang kedua, saya ulang lagi bahwa untuk menghindari pembuktian terkait dengan pengobatan trik sulap dan alat-alat sulap, pasti ya, bahwa Gus Samsudin itu akan melakukan pembentengan dengan cara-cara menyerang dengan konten-kontennya, memutarbalikan fakta, ya, bahwa seolah-olah dia ini adalah melakukan ya hal-hal ini adalah tidak menggunakan trik sulap. Berbagai macam cara, berbagai macam metode dan teknik dari kreator YouTube timnya itu ya, dan juga dari editornya itu akan berupaya sedemikian rupa mengemas fotonya, videonya, narasinya, semuanya untuk menutupi pembodohan dan pembohongan publik ini terkait dengan penggunaan trik alat sulap. Ini kreatornya ya. Benteng yang berikutnya, yang ketiga adalah benteng ya influencer, yaitu buzzer-buzzernya. Jadi buzzer-buzzernya itu akan melakukan upaya mengubah opini publik ya, bahwa pengobat ya pasti begini, buzzernya itu akan mengakui bahwa dirinya adalah pasiennya yang merasa sembuh, disembuhkan ya. Ada bahwa Gus Samsudin ini adalah orang yang hebat, orang yang sakti, mandraguna, orang yang bisa serba bisa dan sebagainya. Itu influencer ini, buzzer-buzzer ini akan bekerja, bergerak, masuk di berbagai macam video-video atau channel-channel ya terkait dengan kritik terhadap Gus Samsudin ini. Ini buzzer ini bekerja dan sangat efektif. Selain buzzer juga yang akan membela Gus Samsudin adalah netizen yang tidak paham terkait dengan kebenaran ya, ataupun juga netizen yang benar-benar fanatik buta, itu akan membela ya, menyerang para kreator-kreator YouTube yang membuktikan fakta dan data ya. Berikutnya juga ya, yang akan membentengi Gus Samsudin terkait dengan pengakuan pengobatan tradisional ataupun juga menggunakan trik sulap dalam pengobatannya, itu bentengnya akan dilakukan oleh para sumber daya manusia yang bekerja di Gus Samsudin ini. Siapa? Dari mulai tukang sapu, tukang tembok ya, sopirnya, ataupun juga tukang kuli bangunan sebagainya, itu akan bersatu padu melakukan upaya mengcounter atau menghalangi semua informasi-informasi yang betul-betul membuka fakta. Dan mereka akan memutarbalikkan bahwa dalam praktek pengobatan Gus Samsudin ini betul-betul real. Padahal di sisi lain sudah jelas dalam hati pikirannya, di antara mereka dalam perasaannya dia mengetahui bahwa pengobatannya dalam kesehariannya ada menggunakan beberapa trik sulap ataupun juga menggunakan alat-alat sulap. Nah ini. Dan juga ada benteng-benteng yang lain yang sengaja disiapkan oleh Gus Samsudin agar
praktek pengobatan tradisionalnya ya yang menggunakan trik sulap dan alat sulap itu tidak terbongkar, karena tadi akan berdampak banyak multiplier effect, menimbulkan efek-efek yang lain. Dan pada akhirnya jika ini memang terbongkar dan jika Gus Samsudin mengakui, maka hancur Padepokan Nur Sejati. Istana yang megah, istana yang besar, ya itu akan hancur rata seperti Kanjeng Dimas ya, atau Ustadz Guntur Bumi, atau juga pelaku-pelaku praktek pengobatan berkedok agama yang menggunakan pembodohan dan pembohongan ataupun juga penipuan seperti yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi dan juga Kanjeng Dimas ini. Dan sekarang netizen itu sedang berusaha untuk membuktikan bahwa ya Gus Samsudin ini didorong untuk mengakui ya bahwa pengobatannya menggunakan trik sulap dan juga menggunakan alat-alat sulap. Nah, sebetulnya sederhana sahabat-sahabat. Ya, jika Gus Samsudin ini jujur mengakui ya bahwa pengobatannya menggunakan alat-alat sulap dan trik sulap dan permohonan maaf kepada publik, ya publik juga pasti akan memaklumi. Tetapi kalau terus-terusan seperti saat sekarang ini Gus Samsudin ini belum mengakui, maka setiap orang akan berusaha membongkar sedetail mungkin terkait dengan ya berbagai macam cara, metode, teknik Gus Samsudin melakukan trik sulap dan alat-alat sulap, dan akan dibully terus-terusan sampai ya ini menjadi viral ya. Dan tentunya hal ini netizen ini kan jelas terkait dengan upaya pembuktian ini sudah menjadi perhatian publik dari dalam ataupun juga di luar negeri ya, dan mereka menunggu hasilnya, apakah pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin ini trik sulap atau menggunakan alat-alat sulap atau betul-betul real. Nah gitu. Tetapi dari indikasi beberapa video yang ditayangkan oleh Gus Samsudin ini, bahwa indikasinya ya dugaan yang sangat kuat sekali di netizen adalah dugaan Gus Samsudin itu dalam praktek pengobatan tradisional ini menggunakan trik sulap dan juga alat-alat sulap. Oke, sahabat. Nah, dalam hal ini tentunya baik, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, kita garis besarnya saja saya ulang lagi. Yang pertama, dari hasil pembicaraan di telepon tadi, tentunya kita menyimak dari nadanya bahwa nada itu adalah ada unsur keterpaksaan, maksud saya. Ini ada resesan ngomong. Ada unsur keterpaksaan pengakuan dari rekaman percakapan, seolah-olah tertekan, seolah-olah ditekan, dan seolah-olah tidak ikhlas mengakui pernyataan bahwa Gedebak Dukun Santetnya itu settingan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam pengakuan Gus Samsudin ini ya ternyata tidak mengakui adanya pengobatan tradisional yang menggunakan trik sulap ataupun juga alat sulap ini. Karena ini berdampak multiplier effect, efek yang satu menimbulkan efek-efek yang lain. Seperti dibahas di awal, ya efek jika mengakui Gedebak Dukun Santet settingan plus ya, atau lengkap dengan pengobatan tradisionalnya menggunakan trik sulap alat sulap, maka Nur Sejati ini akan hancur. Ya, rata seperti halnya Ustadz Guntur Bumi, rata seperti halnya Kanjeng Dimas. Sehingga ya akan kehilangan jumlah pasien minimal, akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, akan juga dibully habis-habisan sebagai seorang pembohong, pembodohan publik dan lain sebagainya. Dan ada banyak lagi lainnya ya. Sehingga nah dalam hal ini Gus Samsudin pasti akan berupaya agar terkait dengan mengakui bahwa pengobatan tradisional yang menggunakan trik sulap dan alat sulap ini pasti dia tidak akan mengakui. Dan tentunya dia akan mengedepankan benteng-benteng yang ada dalam lingkungannya, seperti tadi pengacaranya, ya netizennya, ada buzzernya, ada sumber daya manusia yang bekerja di sana, ada juga cara-cara lain bagaimana agar melindungi dirinya tidak terbongkar bahwa dalam pengobatannya menggunakan trik sulap, alat-alat sulap. Nah, itu sahabat ya. Nah, jadi
Rekomendasi untuk Marcel atau siapapun yang ingin melakukan pembuktian itu ada dua hal. Hal yang pertama, buktikan bahwa itu gerebek dukun santet itu settingan. Hal yang kedua, buktikan bahwa pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin itu adalah menggunakan trik sulap dan alat-alat sulap. Kalau memang terbukti itu, maka Gus Samsudin habis riwayatnya dan habis juga pengacaranya. Tetapi jika benar-benar itu adalah pengobatannya tanpa trik sulap ataupun juga gerebek dukun santet itu ada real, maka pengacaranya dan Samsudin siapapun di sana akan benar-benar menikmati ya kepopuleran, demikian juga akan menikmati bergelimangan ya rezeki di sana. Baik sahabat, kita tunggu saja kelanjutannya. Yang jelas bahwa sebagian besar netizen berpendapat bahwa gerebek dukun santet yang dilakukan Gus Samsudin ini adalah settingan, dan pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin Jadab ini adalah menggunakan trik sulap, alat-alat sulap. Dari mana mulainya? Mereka dari menganalisis dari video-video yang telah ditayangkan, demikian juga dari pengakuan beberapa pasien ya, yang ada menunjukkan diri di YouTube-nya, ada juga yang memang pengakuannya di belakang layar kepada kreator-kreator yang lain. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Yang salah datang dari saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk sahabat Firdaus. Sampai bertemu kembali dalam tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.